Oke, Bapak share juga materinya supaya bisa bareng-bareng fokusnya. Kelihatan ada? Ya, ada. Oke. Sini ya. Halaman 13 mana? 13. Masa nggak tahu 13 ini aku. Oh, aneh. Coba sama nggak? Apa? Buku apa? Akidah akhlak. Ya udah itu 13. Oh ya. Halaman berapa? Halaman 12. Oke, kita masuk semuanya. 12. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akidah akhlak, pelajaran kedua kita akan belajar bersama-sama tentang Asmaul Husna. Bagian yang pertama. Halaman 12. Ketika kalian mendengar kata Asmaul Husna, apa yang kalian bayangkan? Nama Allah. Kemudian apa? Yang baik. Nama Allah yang baik. Yang baik. 99. Oke. Di halaman 12 di sana ada, sebelum ke materi inti, ada mutiara hikmah. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala akan menolong seorang hamba selama hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Artinya, jika kita ingin senantiasa ditolong oleh Allah, maka kita juga harus senantiasa membantu menolong saudara-saudara kita semuanya. Setuju atau tidak? Setuju ya. Menolong itu bukan hanya berbentuk materi saja. Ya, kalau punya uang pakai uang, punya makanan pakai makanan. Kalau bisanya pakai tenaga ya pakai tenaga. Kalau hanya mampunya saat ini kita hanya dengan doa, ya kita bantu saudara-saudara kita dengan doa. Seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Yang akan kita bahas hari ini di Asmaul Husna yang pertama itu, ya, sudah tahu bahwasanya Asmaul Husna itu artinya nama-nama Allah yang mulia, nama-nama Allah yang baik, yang jumlahnya ada 99. Oh, di sini judulnya lupa Bapak edit, masih kalimat thayyibah. Asmaul Husna ya. Yang pertama yang akan kita bahas tentang Al-Malik. Kemudian ada Asmaul Husna Al-Aziz. Dan yang ketiga ada Asmaul Husna Al-Quddus. 3 ini yang akan kita pelajari bersama-sama pada hari ini. Ya, kalau di buku bisa kalian lihat di halaman 15. Pertama ada Al-Malik. Al-Malik artinya
Allah maha merajai atau Allah maha menguasai apa? Ya seluruh alam semesta, merajai seluruh alam semesta. Ya. Ya. Jadi seluruh kekuasaan di dunia ini tunduk dan ada di bawah kendalinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sebesar apapun kekuasaan yang dimiliki seseorang, itu hanya titipan. Ya. Dari Allah. Tidak ada orang yang kuat, tidak ada orang yang hebat. Karena kekuatan dan kehebatannya itu semata-mata adalah titipan dari Allah. Yang namanya titipan berarti suatu saat akan diambil lagi. Tugas kita yang dititipinnya harus bagaimana? Harus menjaga titipan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, berarti tidak ada dong hal yang patut kita sombongkan. Kita mau sombong apa? Harta, benda, kemudian punya rumah mewah, punya mobil yang banyak, ya. Kemudian misalnya punya wajah yang cantik, punya wajah yang ganteng, tidak patut kita sombongkan karena semua itu adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Ya, tugas kita adalah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Bisa dipahami? Bisa, ya. Jadi tidak patut kita untuk sombong. Ya. Setelah mengetahui mana dari Al-Malik ini, dari Asmaul Husna Al-Malik ini yang artinya Allah Maha Merajai, ya. Jadi kita harus meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang ada di tangan kita saat ini, seperti yang Bapak jelaskan tadi, semuanya adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kapan saja, dengan cara bagaimana saja, ya Allah bisa mengambilnya kembali dengan cepat. Ya, seperti itu. Bisa kita belajar dari tukang parkir lah, ya. Tukang parkir, motornya banyak di parkiran berbagai macam merek, dari yang lama sampai yang baru. Mobilnya banyak, ya. Tapi ketika motor itu diambil lagi oleh yang punyanya, dibawa pulang, semuanya sampai habis, kemudian mobilnya juga dibawa pulang sampai habis. Kira-kira ada nggak tukang parkir yang nangis-nangis karena motornya hilang semua, karena mobilnya hilang semua? Tidak ada. Ada. Ya. Semuanya adalah titipan. Ya, tugas dia adalah menjaganya. Itu kalau dia menjaganya dengan baik, maka kita pun kan nggak ketika memberikan uang parkir itu kita ikhlas, ya, kita senang karena motor kita, mobil kita dijaga dengan baik. Coba kalau misalnya tukang parkir, kita parkir, ya, tiba-tiba setelah kita selesai belanja misalnya di pasar, pas mau pulang, spion motor kita hilang satu atau bannya hilang satu, kira-kira kita marah atau tidak? Marah. Kira-kira kalau kita diminta uang parkir mau ngasih atau tidak? Tidak. Ya, karena apa? Mereka tidak menjaganya dengan baik. Nah, begitupun ketika kita diberikan dititipi mulut, tangan, kaki oleh Allah, ketika tangan ini tidak dijaga dengan baik, ya, tidak dilakukan untuk melakukan yang baik-baik, kira-kira Allah marah atau tidak? Marah. Ketika mulut kita dipakai hal-hal yang nggak baik, ngomongin orang, gosip, ngejelekin orang, ngejek orang, gibah, kira-kira Allah yang punya mulut ini marah atau tidak? Jelas marah. Ya. Kalau Allah marah,
tiba-tiba tangan kita diambil oleh Allah, kira-kira kita bisa menahannya atau tidak? Tidak. 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 Ya, karena tangan ini milik Allah. Ya, mulut ini milik Allah, perut ini, hati, jantung, sampai nyawa kita. Kalau Allah mau ambil kapan saja, siapa yang mau menolak? Makanya dari itu, kita tidak boleh sombong. Nah, jadi dari Al-Malik ini, hal yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pelajaran yang bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, baca apa yang pertama? Bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Harus bersyukur, minimal ucapkan alhamdulillah. Ada yang hari ini sudah mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Ada? Hah? Pak, saya mah belum makan, belum dapat uang, belum apa. Memangnya waktu kamu bangun tidur, kamu masih bisa napas, kamu masih bisa kedip. Emang itu bukan nikmat Allah? Itu nikmat Allah yang besar. Bayangkan kalau kamu nggak bisa berkedip 1 menit aja. Ada nggak yang sudah merenungkan, mensyukuri nikmatnya berkedip? Bayangkan kalau kamu nggak bisa berkedip 1 menit aja, coba melotot mata kamu semuanya. Tahan 1 menit, jangan berkedip. Perih. Ya, atau kita tiba-tiba nggak napas, 1 menit aja nggak napas, kan repot minta ampun. UGD urusannya itu. Makanya bersyukur kalau kita sudah hari ini masih bisa berkedip, masih bisa bernapas. Itu saja dulu yang kita syukuri hari ini. Yang kedua baca apa? Semua ini milik Allah. Dunia dan isinya milik Allah. Kita harus yakin. Yang ketiga apa? Menjauhkan diri dari sifat sombong dan Jangan sombong, jangan angkuh. Karena Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong, kepada orang-orang yang angkuh. Bisa, Pak Haji. Yang selanjutnya ada Asmaul Husna Al-Aziz. Ya. Yang kedua ada Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah Maha Perkasa. Keperkasaannya Allah tidak ada yang mampu diukur, tidak ada yang mampu mengukur, baik manusia atau makhluk lainnya. Ya, nggak apa-apa, nanti akan muncul dah. Kemudian dalam Al-Quran penyebutan kata Al-Aziz seringkali diiringi dengan kata Al-Hakim atau kata Ar-Rahim, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innaka antal azizul hakim. Maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Aziz artinya Allah maha perkasa. Oke. Kemudian cara menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. 1, kita harus senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Yang kedua, menanamkan akhlak tawadu. Tawadu itu rendah hati. Rendah hati bagus, tapi rendah diri jelek. Rendah diri mah pesimis, nggak pede, itu jelek. Jangan. Rendah hati boleh, rendah diri jangan. Ya, kita hanya boleh merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, harus menjadikan bahwa keridhaan Allah sebagai tujuan paling mulia, paling utama, paling luhur. Ya, kita belajar bukan karena supaya tidak dimarahi ibu, dimarahi ayah, takut tidak dinilai, tidak dikasih nilai oleh bapak ibu guru.
tanamkan yang paling utama itu adalah mencari ridho Allah. Kamu sholat ke masjid, kamu ngaji Quran, kamu bantu ibu. Tujuan yang utama dalam hati itu tanamkan. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saya mendapatkan ridho-Mu. Jadi yang pertama dicari itu adalah ridho Allah, bukan yang lain. Ya, itu. Yang selanjutnya, yang terakhir ada Al-Qudus. Ya, Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah Maha Suci, Allah Maha Bersih dari segala macam kekurangan, aib, serta kesalahan. Allah tidak punya kekurangan, Allah tidak punya aib, dan Allah mustahil punya kesalahan. Ya. Jadi dengan mengetahui makna dari Al-Qudus, hendaknya kita selalu menyucikan diri dari segala keburukan. Dan sebaliknya, kita hiasi diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik serta menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, jadi harus senantiasa suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Itu kalau dalam dasar Dharma Pramuka yang ke-10. Ya, kalian udah kelas 4, sudah harus masuk. Kalau kemarin masih siaga, sekarang kalian sudah penggalang. Harus tahu, kalau kemarin Dwi Dharma, sekarang kalian harus tahu Dasa Dharma. Ya. Nah, nanti latihan pramuka online-nya akan Bapak bagikan nanti. Oke. Kapan, Pak? Ya, nanti dikasih tahu. Ya, yang terakhir, cara kita menerapkan Asmaul Husna Al-Qudus dalam kehidupan sehari-hari. Satu, harus memperbanyak amal ibadah. Yang kedua, menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat mendatangkan murka Allah. Jangan berbuat maksiat, berbuat dosa, bohong, tidak bertanggung jawab, menjelekkan orang, itu tidak boleh. Dan yang ketiga, selalu berdoa dan mengharap petunjuknya, yakni petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Lihat yang ada bukunya di halaman 19. Setuju atau tidak setuju? Ketika mendapat hadiah tas baru, harus bersyukur. Setuju atau tidak? Setuju. Yang kedua, menyontek ketika ulangan diperbolehkan. Setuju atau tidak? Tidak setuju. Pinter. Bergaul dengan teman secara baik dan tidak merasa diri paling hebat. Setuju atau tidak? Setuju. Nomor 4, setiap siswa harus rajin beribadah. Setuju. Setuju banget itu mah. Kemudian setiap siswa sebaiknya menghafal Asmaul Husna. Setuju atau tidak? Setuju. Ya Allah, ya Rahman, ya Rohim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Sobir, ya Ghaffar, ya selanjutnya. Oke, cukup ya. Nanti Bapak tugaskan nanti untuk menghafal Asmaul Husna biar lebih disayang oleh Allah. Bapak percepat ya halaman 20 ya, karena udah jam 9 ya. Mohon maaf jadi kelebihan nih Bapak nih, harusnya jam 9 kita udah selesai. Bapak yang baca aja ya, biar cepat ya, kalian ikuti saja. Sebagai seorang muslim kita harus percaya bahwa Allah memiliki nama-nama yang baik dan mulia yang disebut
Asmaul Husna. Oh, pinter. Yang nomor 2. Ahmad seorang siswa kelas 4. Setiap hari ia pergi ke sekolah dengan diantar mobil oleh sopirnya Sultan. Di sekolah ia bermain dengan semua temannya tanpa membeda-bedakannya. Berarti Ahmad telah meneladani Asmaul Husna yang mana? Al-Malik. Yang tidak membeda-bedakan temannya, tidak sombong. Al-Malik. 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 Al Al-Malik. Al Malik. Al-Malik. Bisa ya. Di antara nama-nama Allah ada Al-Malik, artinya Maha merajai. Maha merajai. Nomor 4. Manusia memiliki kekurangan seperti terkadang berbuat kesalahan karena khilaf dan lupa. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sempurna tanpa kekurangan apapun. Karena Allah bersifat Al-Quddus. 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 Salah satu Asmaul Husna yang artinya Maha Perkasa. Al-Aziz. Aziz. Kalau Aziz perkasa. Rezeki merupakan salah satu nikmat yang diberikan oleh siapa? Allah. Pinter. Salah satu sikap yang dibenci Allah diantaranya adalah rajin, dermawan, sombong, rendah hati. Sombong. Sombong amat. Ya, tidak boleh sombong ya. Amir merupakan anak yang soleh karena selalu mengerjakan perbuatan pintar. Seorang muslim harus memiliki sifat rendah hati. Rendah hati termasuk akhlak mulia. Yang terakhir, Asmaul Husna yang sudah kita pelajari harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh penerapan sifat Al-Quddus. Rajin belajar di rumah. Rajin belajar di rumah. Al-Quddus. Rajin belajar di rumah. Rajin belajar di rumah, mengerjakan PR tepat waktu, membantu ibu atau tidak memilih teman ketika bermain dari Al-Quddus. Rajin belajar di rumah. Rajin belajar di rumah. Silahkan. Kan tadi cara menerapkannya kita harus memperbanyak ibadah, menjauhkan diri dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah dan selalu berdoa dalam mengharap petunjuknya. Oke, anak-anak sekalian, terima kasih untuk hari ini ya. Semuanya terima kasih sudah kompak. Muridnya ada 43. Semuanya ada semua di sini. Hanya satu yang tidak hadir, Fahira, karena sakit ya. Mudah-mudahan lekas sembuh. Habis ini tugas yang barusan dibahas sudah Bapak pindahkan di Google Classroom ya. Biar mudah, biar kalian bisa mengetahui sejauh mana pemahaman hari ini pelajaran yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih semuanya. Kenapa? Udah dipoto aja Pak tugasnya. Enggak. Ya, biar mudah. Terima kasih untuk hari ini semuanya. Semuanya membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baca doa. Robbi yunfa'na bima alam Robbi fakina Faki ahlana wa Bapak screenshot dulu seperti biasa.
Sebagai bukti hari ini kita telah belajar bersama-sama. Wajahnya yang jelas. Dekatkan ke kamera. Senyumnya yang ikhlas. Walaupun belum sarapan, tetap yang ikhlas senyum. 2 kali screenshot ya. 1. Raihan, mana wajahnya? 1, 2. Tahan. Waduh, ada dangdutan di mana nih? Siapa punya dangdutan? Nah, itu ada musik dangdut di mana? Dari mana ya? Siapa yang tetangganya sedang hajat? Di aku. Belakang rumah aku. Oh, lagi hajatan di sana. 1 kali lagi, siap. 1, 2. Mana wajahnya? Rehan yang balik atau Rehan? 1, 2. Sip. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk semuanya. Rasya, Dipak, Aisyah, Najwa, Susi, Almira, Ergi, Keanu, Arfi, Hasan, Kiran, Airin, Trisha, Aliandra, Najwa, Sadidah, Kahfi, Galuh, Rehan, Cinta, Zindan, Adit, Syakira, siapa lagi ini? Asyira. Ya, ada Sakit, ada Sasa, Asifa, Dian, Susi, ada Ersanti, Algis, Daru, Aura, Nadila, Rafka, Sasi, Amar, Cio, Almira. Pak, Wildan, dah semuanya. Terima kasih. Bisa keluarnya masing-masing? Bisa. Tugasnya langsung Bapak kirim ya. Bisa lah. Yang fokus. Bisa enggak? Silahkan. Coba bisa keluarnya kayak gimana cara keluarnya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Si Ergi. Asyira, Cinta. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Dadah Kiran. Ya, Putri, terima kasih. Rehan. Rehan langsung kerjakan tugasnya ya. Iya teh. Apa? Tio. Amar, Asyira.